Hai guys, thank you udah klik video ini. Apa kabar buat kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia pada saat sekarang ini. Oke, balik lagi di channel Rusdinur 03, channelnya membahas light novel, manga, dan hal Jepangan lainnya. Di sini kita langsung saja. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan cerita dari manga Miruko-chan yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa menonton videonya terlebih dahulu. Dan tenang saja karena saya sudah menyediakan playlist di sana. Oh iya, maaf, di video sebelumnya saya tidak menjelaskan lebih lengkap tentang Miruko-chan. Jadi saya akan menjelaskannya di video kali ini. Jadi Miruko-chan berasal dari kata miru yang artinya melihat, dan kata ko singkatan dari onnanoko yang artinya adalah perempuan. Jadi dapat diambil kesimpulan yaitu gadis yang bisa melihat mereka, yaitu para makhluk gaib yang bernama Miko Yatsuya itu. Nah, bagaimanakah kelanjutan dari ceritanya? Makanya silahkan tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum masuk ke videonya, saya kembali mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, supaya kalian dapat notif jika channel ini upload video terbaru. Cerita pun dilanjutkan dengan memperlihatkan seorang klien wanita dari seorang nenek peramal yang sangat bergembira karena galang yang diberikan oleh sang nenek bekerja dengan yang diharapkan. Wanita itu bilang kalau sudah banyak pria yang mendekati dirinya, dan itu tidak seperti wanita kebanyakan pada umumnya. Nenek peramal pun memberitahunya apabila kekuatan dari galang itu sudah pudar, maka ia diminta untuk datang kembali. Dan tentu saja dengan membayar sejumlah uang sebanyak 30.000 yen. Klien itu pun menyetujuinya dan akan kembali apabila kekuatannya ada di galang itu sudah pudar. Setelah klien itu pergi, ternyata terkuak fakta kalau sang nenek peramal telah menyogok beberapa pria untuk mendekati wanita itu. Itulah sebabnya dia meminta tawaran sekitar 30.000 yen. Setelah sang nenek menaruh uang dari klien itu ke dalam lacinya, dia kemudian melihat sepucuk surat dari anaknya, yang intinya sang anak memberi kabar serta mengkhawatirkan kondisi dari ibunya apabila ibunya bekerja mengurus ladang ataupun bekerja dengan menjadi seorang peramal. Jadi sang anak memintanya untuk tinggal bersama beserta cucunya. Tapi sang nenek masih kekeh buat menjadi seorang peramal karena dia sudah menjalani profesinya sejauh ini. Kemudian datanglah dua gadis cantik sambil bertanya kepada sang nenek, apakah sang nenek mempunyai jimat yang kuat dan tidak langsung putus. Iya, mereka adalah Miko dan Hana. Sang nenek yang melihat kalian datang merupakan gadis yang masih muda, mulai mengeluarkan jimat yang kata si nenek bakalan membawa keberuntungan dan memiliki kekuatan. Padahal nyatanya, benda itu hanyalah galang tua yang seharga 3.000 yen. Tentu saja sang nenek peramal tidak yakin kalau dua gadis itu membawa uang yang cukup. Galang itu kemudian diberikan kepada Miko. Miko yang menerima galang itu kemudian meminta izin kepada sang nenek untuk memakainya. Dan sang nenek pun mengizinkannya. Ketika galang yang dikasih oleh sang nenek dipakai sama Miko, tiba-tiba galang itu putus seketika. Seperti galang yang ia beli sebelumnya di toko Donki. Hana tentu saja terheran dengan putusnya galang itu. Sang nenek pun beralasan mungkin talinya sudah usang, jadi nenek akan mengambilkan gelang yang baru. Tapi di sini sang nenek peramal sudah menyadari kalau dia sempat melihat sekilas sesosok kabut hitam di belakang gadis berambut hitam itu, yaitu si Miko. Nah, kalau di pandangan Miko, dia tuh sangat terheran mengapa makhluk gaib yang ada di geng sempit itu malah mengikutinya sampai di hadapan nenek peramal. Setelah itu, nenek peramal mulai menanyakan beberapa hal kepada Miko. Apakah dirinya melihat hal yang aneh ataupun hal yang luar biasa? Tapi Miko hanya menjawab semua pertanyaan itu dengan berkata tidak. Pembicaraan itu membuat Hana yang di samping Miko merasa kebingungan.
karena dia tidak paham dengan pembicaraan mereka berdua. Tapi Miko bilang kepada Hana kalau pembicaraan mereka bukanlah sesuatu yang penting. Sang nenek peramal sebenarnya tahu kalau Miko bisa melihat wujud dari mereka, tapi Miko hanya berpura-pura saja. Sang nenek peramal juga menyebut Miko di dalam hatinya kalau dia merupakan gadis yang kuat. Tapi tanpa disangka, nenek peramal yang menoleh melihat gadis pirang, yaitu si Hana, yang ada tepat di samping Miko, malah lebih terheran-heran. Karena Hana malahan memiliki aura kehidupan yang luar biasa kuat. Dan sang nenek peramal beranggapan kalau aura jiwanya itulah yang menarik mereka datang mendekat. Layaknya cahaya api yang membara, yang dapat menarik para ngengat. Nenek peramal bahkan tidak yakin apabila benda yang ia berikan kepada gadis pirang itu akan berpengaruh besar kepadanya. Miko yang sudah lama menunggu sambil ketakutan mulai meminta kepada sang nenek peramal untuk diambilkan gelang yang lain. Nenek peramal pun kembali mengecek barang-barangnya. Sebenarnya sang nenek peramal tidak melihat hal yang spesial dari Miko, tapi sang nenek tahu kalau dia bisa melihat wujud dari mereka. Maka sang nenek terpaksa mengeluarkan barang legendaris miliknya yang terbungkus dengan kertas jimat dan disegel dengan sangat ketat. Sang nenek peramal juga sebenarnya tidak tega melihat gadis yang seumuran dengan cucunya harus mengalami hal yang mengerikan seperti itu. Jadi sang nenek peramal pun menunjukkan barang legendaris itu di hadapan Miko dan memberitahunya kalau barang kali ini sudah bukan main-main, tetapi merupakan barang terkuat yang nenek peramal miliki. Dengan menjunjung tinggi nama Mama si peramal, dan nenek tidak meminta bayaran tentang barang itu. Sang nenek rupanya telah mengisi gelang itu dengan kekuatannya saat masih di puncaknya. Dan momen inilah yang ditunggu-tunggu oleh sang nenek sebagai seorang peramal ulung. Dan saat Miko memakai gelang legendaris itu, tiba-tiba gelang itu malah hancur seketika seperti barang yang sebelumnya. Dan bola dari gelang itu mengenai wajah dari sang nenek. Tak lama kemudian, mereka berdua pun meninggalkan kios sang nenek peramal. Dan di perjalanan, Hana mencoba menghibur Miko yang sudah bosan dengan jimat maupun gelang-gelangan. Miko kemudian menyarankan agar mencari roti bokong saja dan terus pulang. Hana pun menyetujuinya. Dan diketahui juga bahwa makhluk yang mengikuti Miko sampai di kios peramal ternyata telah kembali ke tempatnya semula, yaitu di geng sempit yang tadi. Sementara itu, kondisi dari sang nenek peramal ternyata dirinya sudah bertobat dan menutup kiosnya untuk selamanya. Dan ia pergi mengunjungi rumah anak beserta cucunya. Panel cerita pun berpindah ke Miko yang lagi tertidur, dan dia sedang mengalami mimpi buruk. Bahkan dirinya sampai mengigau. Miko mengigau dengan mengatakan, "Jangan, hentikan dan hentikan." Dan pada saat ia bangun dan mulai membuka kedua matanya, tiba-tiba terlihat bayangan hitam seorang pria yang melihatnya dari atas. Miko yang terkejut mencoba membuka gordennya agar cahaya matahari menyinari bayangan dari orang itu. Dan ternyata bayangan itu adalah adiknya Miko yang bernama Kyosuke. Kyosuke sebenarnya berniat membangunkan kakaknya sambil mengucapkan selamat pagi kepadanya. Miko yang sudah lega meminta Kyosuke untuk jangan membuat dirinya kaget seperti itu lagi, karena hal itu hampir saja membuatnya jantungan. Kyosuke pun memberitahunya kalau waktu dia tertidur ternyata dia lagi bermimpi sambil mengigau. Jadi Kyosuke membuat candaan dengan bertanya, "Apakah kakak tadi lagi bermimpi basah?" Miko yang terlihat malu kemudian mengambil bantal dan mencoba melempar ke arah Kyosuke. Tapi Kyosuke sudah keburu keluar dan menutup pintu kamarnya Miko. Miko yang melihat Kyosuke sudah keluar kemudian mulai duduk dan berdiam seakan tidak percaya kalau dirinya sudah mengalami mimpi buruk, bahkan sambil mengigau. Kemudian latar berpindah di ruang kelas Kyosuke. Kyosuke mulai menanyakan kepada teman laki-lakinya kalau kakaknya akhir-akhir ini mulai bersikap aneh. Temannya kemudian meminta Kyosuke untuk menceritakannya lebih detail. Kyosuke bilang kalau kakaknya sekarang lebih sering bengong dan menghela napas dengan panjang, seakan-akan dia selalu terbebas dari masalah yang besar. Teman laki-laki dari Kyosuke pun hanya menganggap kalau hal itu adalah hal yang wajar. Kemudian datanglah teman perempuan dari Kyosuke dan menjawab pertanyaan dari Kyosuke bahwa kakak Kyosuke telah mendapatkan seorang pacar, makanya dia bersikap aneh seperti itu.
Dia mengatakan seperti itu karena situasinya mirip seperti kakak perempuannya dulu saat sedang mendapatkan pacar. Dan dia menambahkan, apabila seorang wanita telah jatuh cinta, maka dia tidak segan-segan untuk mengorbankan jiwa dan raganya demi pacar tercintanya itu. Jawaban yang diberikan itu tentu saja membuat Kyosuke terkejut setengah mati, karena dia tidak menyangka kalau kakaknya sudah mendapatkan seorang pacar. Latar pun berpindah di perpustakaan saat pulang sekolah. Kyosuke sedang memata-matai kakaknya dari kejauhan. Kakaknya terlihat sedang mencari sebuah buku. Di sini ternyata Kyosuke masih saja kepikiran bahwa sejak kapan kakaknya mempunyai seorang pacar. Dan di sini Kyosuke juga kepikiran jangan-jangan kakaknya telah berpacaran dengan orang yang jahat. Jadi dia bakal berusaha buat melindungi kakaknya dari pria brengsek seperti itu. Di sisi lain, Miko yang tidak menemukan buku yang ia cari mulai mengembalikan buku yang ia ambil itu ke tempatnya semula. Tapi tiba-tiba terlihat makhluk gaib yang sedang mengintip di antara susunan buku di rak tersebut. Miko yang melihat penampakan itu tentu saja menjadi takut, tapi dia mencoba untuk berani dan dia berhasil menaruh buku itu di tempatnya. Kemudian Miko berjalan pulang dan meninggalkan perpustakaan itu. Kyosuke yang melihat kakaknya sudah menjauh meninggalkan perpustakaan, dia kepikiran kalau mungkin saja kakaknya bakalan ketemuan sama pacarnya. Dan Kyosuke sempat kepikiran juga buat singgah di rak buku tempat kakaknya memilah buku yang tadi. Dan Kyosuke berniat buat mencari buku yang dibaca oleh kakaknya. Tapi di sini Kyosuke ternyata salah dalam mengambil buku. Yang dia baca ternyata buku yang menyangkut tentang tutorial percintaan, yang isinya menyangkut masalah ciuman. Maka akibat dari hal itu, tentu saja Kyosuke sudah yakin kalau kakaknya sudah mempunyai seorang pacar. Latar cerita pun berpindah lagi di rumahnya Miko, tepatnya di kamar mandi. Terlihat Miko yang sedang ganti baju, kemudian dia mandi memakai shower, dan kemudian dilanjutkan dengan berendam di bathtub. Miko yang sudah berendam di dalam bathtub masih saja memikirkan tentang makhluk gaib yang ia temui di perpustakaan tadi. Dan dia rupanya sangat bersyukur karena bisa selamat sentosa tanpa diganggu secara berlebihan di hari ini. Dan Miko sangat senang sambil memuji dirinya sendiri. Kyosuke yang berada tepat di depan kamar mandi telah membulatkan tekad untuk bertanya langsung kepada kakaknya tentang hal itu, sambil membuat keputusan untuk sekali-kali mandi bareng dengan kakaknya. Miko yang masih berendam santai di kamar mandi ternyata dirinya tidak sendirian. Di sana terlihat satu makhluk gaib yang sedang duduk di pojok ruang kamar mandi sambil membelakangi tubuh Miko. Di sini Miko menjadi sangat ketakutan dan berharap seseorang dapat menolongnya dari situasi ini. Dan saat Miko memutuskan hendak berdiri dan keluar dari kamar mandi, makhluk itu pun terlihat ikut berdiri. Kemudian perlahan-lahan mulai membalikkan badannya ke arah Miko. Miko seketika memandang ke bawah dengan raut wajah yang penuh dengan rasa takut. Tapi tiba-tiba datanglah Kyosuke yang telanjang sambil memanggang sebuah handuk di tangannya dan membuka pintu kamar mandi, kemudian masuk tanpa izin dari Miko. Kyosuke berteriak sambil meminta kepada kakaknya agar diizinkan sesekali mandi bareng. Kyosuke yang melihat tubuh kakaknya sambil berdiri dengan raut wajah yang ketakutan, mulai mengurungkan niatnya buat mandi bareng sambil memalingkan wajahnya. Rupanya Kyosuke merasa bersyukur karena tidak ada bekas ciuman di kening kakaknya, dan juga bertanya-tanya tentang dirinya yang mengapa baru kali ini dia merasa malu saat mengajak mandi bareng, padahal dia sudah sering mandi bareng kakaknya di waktu kecil. Ketika Kyosuke ingin beranjak pergi dari kamar mandi, tiba-tiba kakaknya berteriak agar Kyosuke tidak pergi, dan dia meminta agar dirinya lah yang akan menggosok punggung dari Kyosuke. Tapi alasan sebenarnya Miko memanggil kembali Kyosuke yaitu karena dirinya sudah merasa diselamatkan oleh adiknya sendiri. Kemudian Miko pun menggosok punggung dari Kyosuke. Nah, disitulah Kyosuke memberanikan diri buat bertanya langsung kepada kakaknya tentang apakah dia punya pacar atau tidak. Tapi Miko menjawab pertanyaan dari Kyosuke dengan berkata tidak. Kyosuke tetap kekeh sambil bilang jangan berbohong. Lagi-lagi Miko bilang kalau dia tidak berbohong. Dia memang tidak mempunyai seorang pacar. Dan makhluk gaib yang tadinya berdiri pun kembali duduk di pojokan ruang kamar mandi. Kemudian panel cerita pun berpindah ke Miko yang berada di depan mesin minuman otomatis. Karena cuaca yang dingin, maka Miko ingin minum minuman sup kacang merah.
Dan rupanya Kyosuke juga sempat nitip buat dibelikan minuman yang bersoda. Tapi Miko malah ingin membelikan minuman sup kacang merah kepada Kyosuke. Alasannya karena cuaca lagi sedang dingin, dan Miko mengabaikan pesanan dari Kyosuke. Saat Miko ingin memasukkan koin 500 yen-nya ke dalam mesin itu, entahlah karma atau bukan, tapi tangannya gak sengaja menjatuhkan uang koin itu, sehingga koinnya jatuh dan menggelinding ke bawah mesin minuman otomatis itu. Saat Miko ingin mengambil kembali uang koin itu, di sana terlihat makhluk layaknya manusia kerdil yang sedang memegang koin 500 yen milik Miko. Kemudian manusia kerdil itu keluar dari kolong mesin minuman otomatis itu dan berlari menuju lorong yang sempit. Di sini Miko sempat terkejut saat melihat makhluk itu, karena makhluk itu sepertinya banyak kali ditampilkan di televisi, dan menganggap kalau makhluk itu ternyata cukup imut. Dan hebatnya lagi, ternyata makhluk itu benar-benar ada di dunia nyata. Saat memegang koin itu, lagi-lagi tangan Miko kembali menjatuhkan koin itu, dan kali ini koin itu menggelinding dan berhenti tepat di hadapan lorong yang sempit itu. Miko pun berjalan ke arah koin itu, dan di sana Miko melihat satu makhluk manusia kerdil tapi dalam ukuran yang lebih besar. Dan terlihat di bawah makhluk manusia kerdil yang besar itu terdapat kepala dengan mulut yang terbuka. Dan di sanalah para manusia kerdil itu keluar dan masuk. Miko tentu saja ketakutan saat melihat wujudnya yang aneh seperti itu. Dan saat Miko hendak mengambil koinnya, tiba-tiba makhluk besar itu juga ikut bergerak. Miko yang mau tidak mau mengambil uang koin itu terus saja kepikiran kalau apabila ia lari, maka takutnya nanti ia bakalan dikejar. Jadi Miko tetap memasang poker face miliknya dan tetap berusaha mengambil koin itu dengan tangan yang masih gemetaran. Tapi seketika, seekor burung gagak mendarat tepat di hadapan Miko, dan burung gagak itu mengambil uang koin 500 yen milik Miko dan membawanya terbang menjauh. Miko yang melihat kejadian itu malah berakting dengan mencoba menghentikan burung gagak itu sambil meneriakinya. Tapi sebenarnya Miko sangat senang ketika burung gagak itu mengambil uang koin miliknya. Karena dengan perginya uang koin itu, maka dia juga telah terbebas dari krisis kejadian 500 yen. Kemudian pada saat Miko sudah pulang ke rumah, Kyosuke bertanya mana minumannya, dan Miko menjawab kalau uangnya telah dicuri oleh seekor burung gagak. Kyosuke yang tidak mengerti mulai beranjak ingin pergi dan mengambil kembali uang koin 500 yen itu. Tapi Miko mencegahnya dengan beralasan kalau burung gagak itu telah menyelamatkan nyawanya. Kyosuke sama sekali tidak mengerti dengan omongan dari kakaknya itu. Panel cerita pun kemudian berpindah di sebuah minimarket, di mana di sana terlihat Miko dan Hana yang sudah pulang dari sekolah dan singgah di minimarket buat pergi berbelanja. Miko di sini sangat senang karena dapat menemukan puding chestnut Dawson yang edisi terbatas pada saat musim gugur. Karena tahun lalu Miko sudah terlambat dan keburu kehabisan. Saat ingin membayar, Hana melupakan sesuatu yang harus ia beli, yaitu roti melon. Jadi dia meminta Miko untuk membayarnya duluan. Jadi total semua belanjaan Miko sebanyak 140 yen. Tapi di sebelah petugas itu terdapat petugas lain yang mengatakan kalau harganya sekitar 103 yen. Saat Miko berbalik ke petugas yang satunya, rupanya dia merupakan petugas palsu, yaitu makhluk gaib dengan leher panjang, muka yang hancur dan rambut yang berantakan. Melihat Miko yang berbalik sambil ke atas sedikit, petugas aslinya pun bertanya apakah ada tambahan lain. Dan Miko memutuskan untuk membeli oden yang seharga 60 yen. Dan pada saat keluar dari minimarket itu, Miko menawarkan oden kepada Hana. Dan tentu saja Hana menerimanya dengan senang hati. Kemudian di saat pagi harinya, tepatnya di kamar Miko membuka gordennya untuk melihat pemandangan di luar saat pagi hari. Nah, yang dilihat Miko pertama kali di balik jendelanya yaitu makhluk gaib yang berada di tumpukan sampah. Miko rupanya di setiap kali bangun tidur saat di pagi hari, dirinya selalu berharap untuk tidak melihat wujud dari mereka lagi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Miko malahan semakin sering dan semakin banyak melihat wujud-wujud aneh dari mereka. Miko kemudian pergi untuk ganti baju dan bersiap buat pergi ke sekolah. Dia juga sempat kepikiran kalau sudah berapa lama makhluk itu berada di sana, karena 3 hari yang lalu makhluk itu masih belum berada di sana. Tapi Miko tetap berusaha untuk menghilangkan pikiran yang negatif dan menggantinya dengan pikiran yang positif.
Dia kemudian menuruni tangga sambil tersenyum dan berencana untuk memakan puding kesukaannya yang ia beli kemarin bersama Hana. Tapi di saat Miko telah sampai di ruang makan, di sana terdapat ayahnya yang sedang memegang koran, ibunya yang sedang menyiapkan makanan, dan tentu saja Kyosuke yang dari tadi menunggu Miko turun dari tangga. Tapi di belakang ayahnya terdapat makhluk gaib berupa monster berbulu yang sangat besar dan juga berkuku tajam. Kyosuke memberi julukan kepada Miko sebagai tukang tidur, dan ayahnya mengucapkan selamat pagi kepada Miko, sambil memastikan kalau katanya Miko telah berteman dengan seekor burung gagak. Dan ibunya meminta Miko agar cepat makan, takutnya nanti bakalan terlambat ke sekolah. Dan makhluk besar itu mengulangi perkataan dari ibunya Miko, yaitu nanti kamu terlambat. Wajah dari makhluk itu berada tepat di hadapan Miko dengan lehernya yang panjang. Wajah Miko seketika menjadi pucat, dan itu dipertanyakan sama Kyosuke, apakah Miko tadi malam kurang tidur. Sementara ayahnya mulai membuat candaan kalau mungkin saja Miko sudah bermimpi buruk atau mungkin saja telah diputuskan sama pacarnya. Kyosuke tetap melanjutkan perkataannya kalau tadi malam perut Miko dalam keadaan terbuka saat dirinya tertidur. Jadi Kyosuke membenarkan selimutnya tadi malam. Dan ayahnya meminta kepastian kalau Miko beneran tidak punya pacar. Ibunya yang melihat Miko bengong bertanya ada apa kepada Miko. Tapi Miko hanya menjawab tidak dengan sedikit gagap. Kyosuke kemudian menanyakan tentang puding yang ada di kulkas dan menanyakan kalau apakah itu adalah punyanya dari Miko. Miko hanya mengiyakan perkataan dari Kyosuke. Kyosuke menyuruh Miko untuk menuliskan namanya di puding miliknya karena takutnya nanti dimakan oleh seseorang. Karena rupanya ayah Miko lah yang telah memakan pudingnya setahun yang lalu. Bahkan Miko sampai kesal di waktu itu, ucap ibunya. Miko yang terus-terusan melihat dan mendengar makhluk itu mengucapkan kata puding mulai membuat raut wajah yang sedih. Dan kemudian berterima kasih kepada ibunya karena telah memasakkan sarapan pagi. Kemudian Miko berjalan menuju pintu keluar sambil menunggu Kyosuke yang sedang memasang sepatunya. Terlihat ibu dan ayah mereka berdua di belakangnya sambil mengucapkan hati-hati dan sampai nanti kepada Miko dan Kyosuke. Miko kemudian membalikkan wajahnya ke arah ayah dan ibunya. Ayahnya menanyakan apakah ada yang ketinggalan. Miko cuma diam saja dan mulai berjalan keluar dari ruang tamu. Dan ternyata terkuak fakta kalau ayahnya Miko dan Kyosuke telah meninggal dunia setahun yang lalu. Dan Miko mengambil puding yang ia beli kemarin dan meletakkannya di depan foto almarhum ayahnya. Ayahnya Miko ngomongin sesuatu tentang puding itu, yaitu apakah pudingnya diberikan untuk ayahnya. Dan dia juga meminta maaf karena memakan pudingnya di waktu itu. Ayahnya Miko selalu ingin meminta maaf kepada Miko, tapi pada akhirnya dia tidak punya kesempatan untuk melakukannya karena dia telah meninggal duluan. Miko kemudian mulai memasang sepatunya dan mengucapkan aku pergi dulu kepada ibunya dan hantu almarhum dari ayahnya. Sebenarnya di sini Miko sangat bingung mau ngomongin apa kepada hantu ayahnya. Dan ternyata ayahnya juga bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib besar berbulu dan berkuku tajam itu. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Apabila ada yang ingin disampaikan, silakan komentar saja di bawah. Dan silakan tinggalkan jejak di video ini, berupa like-nya dan juga komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Adios, salam damai seluruh alam.